Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Nusantara hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah obrolan menarik yang tentunya akan menemani pagi Anda hari ini. Bersama saya Gufran Lamataha. Saudara, memasuki bulan suci Ramadan, tentu saja persiapan yang dilakukan oleh umat muslim, bukan hanya di dunia termasuk di Indonesia ini ada berbagai macam, termasuk bagaimana mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan juga nyaman. Untuk membahas lebih lanjut persiapan apa saja yang akan dilakukan ataupun juga yang dianjurkan oleh umat muslim untuk bisa menjalani Ramadan dengan aman dan juga nyaman, ini sudah hadir bersama kita di studio Kompas TV ada Profesor Firdaus Muhammad yang merupakan dosen UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan juga merupakan pengurus MUI Sulsel. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Prof, kalau kita berbicara soal persiapan, ini kan umat muslim termasuk di Indonesia sedang melakukan persiapan ataupun juga awal-awal Ramadan. Kalau kita sebagai umat muslim untuk memaknai puasa sendiri, mungkin boleh dijelaskan ataupun juga boleh diberikan masukan Prof. Kenapa perintah puasa ini ditegaskan dalam Al-Quran sebagai kewajiban bagi orang-orang beriman, Prof? Ya, terima kasih. Ya. Jadi perintah berpuasa itu menjadi rukun Islam. Okay. Yang mana menjadi kewajiban dan dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Prasyarat pertama yang dipanggil itu adalah iman. Jadi dikhususkan kepada orang-orang beriman. Diperintahkan untuk berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu sebelum kalian. Artinya perintah puasa itu sudah ada pada umat-umat terdahulu dan bagi umat Islam itu menjadi kewajiban, bagian dari rukun Islam, salah satu rukun Islam yang kemudian tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar engkau bertakwa. Jadi ada proses rohaniah di sini. Nah, makanya ketika seorang muslim memasuki bulan suci Ramadan, yang pertama disampaikan itu doa kita selama ini itu adalah Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, pertemukan saya sampai di bulan Ramadan. Itu berjumpa dengan bulan Ramadan. Lalu kemudian ketika bulan Ramadan tiba, kita selalu juga mengatakan, menggunakan ungkapan marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Marhaban artinya selamat datang. Jadi artinya kalau selamat datang, itu kehadiran bulan Ramadan, itu kita mengucapkan selamat datang, berarti kita sudah mempersiapkan diri untuk menerima. Jadi ibaratnya kita sebagai tuan rumah, yang kemudian kita sudah janjian dengan tamu, begitu datang kita selamat datang. Karena kita sudah standby, sudah menunggu tamu itu. Jadi begitu tiba langsung kita marhaban, selamat datang. Ya, marhaban ya Ramadan gitu. Berarti memang kita sudah menyambut dan juga menunggu-nunggu kedatangan bulan suci Ramadan ini, terutama oleh umat muslim. Tapi kalau kita kembali ke definisi orang beriman tadi, ini apakah bagaimana kita sebagai orang muslim memaknai orang beriman ini? Apakah semua orang muslim ini disebut sebagai orang beriman atau terpanggil dalam surat tadi yang disebutkan oleh Profesor, atau seperti apa, Prof? Jadi beriman atau dengan keyakinan seseorang, beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan sebagainya. Ini iman itu yasid wa yangkus. Jadi sifatnya iman itu bertambah dan berkurang. Jadi ada kalanya kita itu sangat beriman, sholatnya sangat khusyuk, puasanya sangat sempurna, baik. Tapi kadang-kadang juga tidak. Nah, makanya kadang-kadang seorang muslim ya beriman tetapi melakukan dosa. Maka dikatakan tidak akan mencuri seorang pencuri, tidak akan berzina seorang yang berzina kecuali dia dalam pada saat itu
imannya tidak ada. Jadi pada saat orang melakukan kemaksiatan dosa itu imannya posisi wayangkus, imannya surut. Nah itu. Nah makanya untuk menjalankan amaliyah Ramadan khususnya puasa itu modal awalnya adalah beriman. Karena kalau tidak karena iman, puasa itu berat sekali. Karena kebiasaan kita sarapan, makan siang, bahkan sore lagi gitu. Itu tiba-tiba berubah. Bahkan lebih berat lagi karena bangun lebih awal mempersiapkan sahur. Nah, tetapi bagi orang beriman itu justru adalah sebuah nikmat. Di mana mulai makan sahur itu penuh berkah, lalu kemudian berpuasa. Dan Nabi katakan, sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu akan sehat. Jadi orang yang berpuasa itu justru fisiknya sehat, apalagi rohanianya. Gitu. Jadi kalau orang beriman lalu kemudian memang menyambut kedatangan Ramadan dengan marhaban tadi, memang ditunggu-tunggu bulan Ramadan ini, maka itu kemudian menjadikan seseorang itu proses rohaniah. Orang menyebut sebagai madrasah rohani. Tuh. Dan menariknya lagi, bulan Ramadan itu adalah bulan ke-9 dari penanggalan Hijriah. Dari Muharram sampai ke Ramadan, itu bulan ke-9. Kenapa kalau Idul Fitri 1 Syawal, orang itu kemudian dianggap lahir kembali, itu karena setelah 9 bulan, seperti orang dalam kandungan, itu setelah 9 bulan akan lahir. Jadi, ini adalah proses di mana seseorang puncak-puncak spiritualnya di bulan Ramadan ini. Nanti setelah Syawal itu kita akan merayakan Idul Fitri. Orang sering menyebut lahir batin, seperti terlahir kembali ke fitrah, beridul fitri itu. Jadi ini adalah tahapan-tahapan proses rohania yang mana bisa dijalankan secara sempurna oleh orang-orang yang beriman. Oke, berarti memang diharapkan sebagai umat muslim ini untuk bisa menjalankan ibadah puasa secara sempurna. Tadi juga Prof sempat menyebutkan bahwa tujuan dari berpuasa ini adalah untuk meningkatkan ketakwaan. Nah, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya makna ketakwaan yang disebut sebagai tujuan utama puasa itu seperti apa penggambarannya, Prof? Sering diterjemahkan takwa itu artinya takut kepada Allah. Tetapi takut kepada Allah itu bukan kita seperti takutnya terhadap makhluk. Kalau orang takut pada binatang yang buas gitu, memang takut. Tapi justru kalau takutnya itu berarti menghindari, menjauh, lari, meninggalkan binatang buas itu karena dia takut. Tetapi takutnya kita kepada Allah itu justru menyatukan diri dengan Allah melalui ibadah-ibadah, takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah. Nah, kaitan dengan perintah puasa ini, dalam satu hadis Nabi katakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa, kata Nabi, berpuasa dengan iman. Jadi memang dasarnya harus dengan iman. Siapa yang berpuasa dengan keimanan, kemudian wahtisaban, dia mengharapkan pahala. Jadi memang dia melakukan amaliyah Ramadan itu tujuannya, niatnya adalah meraih ridha Allah dengan mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah. Berarti memang tujuannya adalah definisi takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tadi memang berbeda, di mana memang kita harus justru bukan menghindari tapi justru semakin mendekatkan diri, semakin mendekatkan Allah, diri dan juga menyatu. Begitu ya, Prof. Kita akan bahas lebih luas lagi makna Ramadan. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita.
Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih bersama dengan Prof. Firdaus Muhammad. Kalau tadi kita terakhir sebelum jeda begitu Prof, kita membahas mengenai ketakwaan, tapi kalau saya bertanya lebih lanjut masih dalam topik ketakwaan gitu Prof. Kalau kita bagaimana? Ini kan tadi Prof bilangnya sebagai umat muslim mungkin sebagian merasa ini berat untuk membentuk ketakwaan. Bagaimana cara kita untuk bisa membentuk ketakwaan ini Prof? Dalam artian bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus begitu. Betul. Ramadan itu dari kata ramad yang artinya panas, membakar gitu. Maka ketika Ramadan itu artinya membakar dosa-dosa kita. Maka tahapan untuk sampai la'allakum tattaqun, anak tangga pertama, 10 pertama itu adalah mendapatkan rahmat. Jadi mendapatkan rahmat dari Allah itu adalah proses yang kita pertama raih, 10 pertama. Dan ini fenomenanya di masyarakat, kalau di awal-awal Ramadan 1 sampai 10 itu ramai. Masih ramai itu. Okay. Tetapi kadang tidak sampai meraih pada anak tangga kedua, 10 kedua Ramadan, yaitu mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah. Nah, sementara dikatakan tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang berpuasa karena keimanan dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, maka orang yang berpuasa di 10 kedua Ramadan itu akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, lalu kemudian fase ketiga, itqun minan nar, itu dibebaskan dari api neraka. Artinya sudah mendapatkan rahmat, pengampunan dari Allah, lalu kemudian itqun minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah, pada fase itulah kemudian kita menjadi pribadi yang muttaqin. Jadi tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Jadi ada proses yang panjang. Nah, tidak semua orang berjalan itu sampai. Ibaratnya kalau orang dari maraton, start itu banyak gitu, ratusan gitu orang start. Tapi yang tiba itu kan puluhan. Iya, setidaknya yang juara, yang tiba tepat waktu dan kecepatan yang tinggi, itu hanya hitungan jari yang tiba lebih awal. Nah, ibarat Ramadan juga sebagai sebuah pertandingan, perjalanan. Tidak semua orang yang jalan itu sampai. Nah, saya mengibaratkan seperti itu. Ya, makanya tidak heran kalau bulan puasa di awal, pertengahan, dan di akhir itu kadang mengalami fluktuasi. Ya, di masjid-masjid, di mall, kita melihat itu ada perbedaan-perbedaan karena memang ini persoalan iman dan ketakwaan. Gitu. Oke, berarti memang untuk bisa sampai ke tahap ini ada beberapa anak tangga tadi yang seperti Prof bilang untuk harus dilewati sebagai umat muslim. Berarti pertanyaan Prof, apakah memang ketakwaan ini hanya bisa, maksudnya apakah diukur dalam bulan suci Ramadan ini dengan cara menjalankan ibadah Ramadan selama 1 bulan penuh saja, di situ sudah mencapai indikator bahwa orang ini ketakwaannya sudah mumpuni, atau seperti apa Prof? Kalau kita mengukurnya sebagai kita muslim. Itu kita ini kan orang beriman, itu bersatu padu dengan takwa. Jadi puasa itu hanya salah satu ibadah yang produknya itu, endingnya adalah menguatkan ketakwaan kita. Dan tidak dikatakan bahwa puasa itu nanti di akhirnya baru muttaqin. Itu bersatu padu. Karena kalau beriman itu juga menjadi pribadi yang muttaqin gitu. Jadi kalau orang beriman itu kemudian kita menjadi bertakwa. Jadi kita sholat. Karena apa? Takwa. Ya, ada yang lihat, nggak ada yang lihat. Kita puasa karena iman dan takwa.
kemudian kita puasa sendirian, tetap menahan lapar dan haus, itu ndak makan, nggak sembunyi-sembunyi gitu, itu karena ada ketakwaan kita kepada Allah. Nah, jadi bukan hanya pada ibadah puasa dan bukan hanya pada akhir Ramadan, tetapi puasa ini membentuk pribadi yang muttaqin. Ya, jadi kalau orang sudah muttaqin itu adalah dia segala sesuatu yang dia lakukan, termasuk dalam pikirannya, itu adalah semata-mata karena Allah. Jadi apapun yang dilakukan, bagaimanapun kondisinya, itu semuanya berserah kepada Allah. Jadi ini fase-fase yang kita lalui sebagai seorang beriman, itu adalah semakin meningkatkan ketakwaan melalui puasa, melalui zakat, melalui sholat, dan lain sebagainya. Oke, berarti memang ketakwaan ini indikatornya bukan hanya pada menjalankan ibadah puasa saja, betul. tetapi juga menjalankan kewajiban-kewajiban umat muslim yang lain, mungkin seperti sholat, zakat, dan tadi juga yang disebutkan oleh Prof. Itu lebih kepada peningkatan kualitas. Iya. Jadi kita itu sudah, misalnya orang bekerja, tetapi belum tentu berkinerja baik gitu kan. Belum lihat produknya, dia kerja capek-capek kerja tapi tidak kelihatan hasilnya. Nah, kalau orang bertakwa juga begitu. Ada orang yang beribadah tetapi memang tidak dilandasi keimanan, tidak dilandasi ketakwaan, sehingga melakukan ibadah itu berat. Kenapa? Belum mendapatkan halawatul iman, kelezatan iman. Ya, nikmatnya iman, nikmatnya sholat malam, nikmatnya puasa. Ada orang merasakan ini beban, belum Ramadan sudah memikirkan kita tidak makan, kita bangun sahur. Padahal itu ladang amal yang kalau secara spiritual kita sudah siap, itu adalah kenikmatan yang luar biasa, halawatul iman, merasakan lezatnya iman. Karena membaca Al-Quran, pahalanya berbeda dengan di bulan-bulan lain. Lalu kemudian kehusuan. Dan kita rasakan membaca Al-Quran pada saat puasa di bulan Ramadan dengan di bulan lain itu beda. Energinya beda gitu. Karena kita bersih itu. Waktu-waktu misalnya dari duhur, asar, kemudian kita baca Al-Quran. Jiwa kita menjadi tenang. Kita menjadi pribadi yang mungkin berbeda dengan karakter sebelumnya di bulan-bulan lain. Karena apa? Ada iklim, ada situasi yang menjadikan kita itu menahan amarah. Jadi misalnya kita mau melakukan sesuatu, tetapi kita mengatakan saya lagi puasa. Jadi kita mau melakukan ini, saya ingat, oh saya lagi puasa. Mau melakukan itu, saya lagi puasa. Gitu. Jadi puasa ini mengontrol kita tetap menjadi pribadi yang terjaga dengan keimanan dan ketakwaan. Oke, berarti memang untuk mengukurnya ini adalah kita sendiri ya. Bagaimana kita membatasi diri dan juga bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala tentunya untuk tidak melakukan hal-hal yang tentunya melanggar ataupun juga bisa membatalkan ibadah-ibadah kita termasuk ibadah puasa. Prof, kita akan bahas lebih jauh lagi mengenai bulan Ramadan dan juga bagaimana seorang umat muslim untuk bisa menjalankan ibadah puasa dengan aman dan tentunya penuh berkah. Saudara jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Nusantara. Mari sambut Hari Yang Fitri dengan hati penuh kemenangan, menjalin silaturahmi, menguatkan persaudaraan dalam kebersamaan. Kompas Gramedia berkomitmen menyajikan karya terbaik sebagai inspirasi untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seusai menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan, tiba saatnya bersukacita menyambut hari kemenangan. Mari berbagi kebahagiaan, merayakan kebersamaan, saling bermaafan, eratkan persaudaraan. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Masih bersama saya Gufran Lamataha. Prof, kalau kita kembali lagi kepada pembahasan bulan puasa, terus kemudian Ramadan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan, ibadah puasa ini dengan aman dan tentunya dengan kelezatan iman tadi seperti Prof sampaikan. Namun tantangan di zaman sekarang ini kayaknya nampaknya lebih berat dan lebih tinggi lagi begitu ya tantangannya. Apalagi di tengah zamannya perkembangan teknologi dan juga era sosial media. Prof, kalau kita lihatnya ini bagaimana agar kita puasa terus kemudian bisa melakukan mengendalikan diri gitu ya dari godaan-godaan, apalagi kita hampir kayak 24 jam non-stop begitu tidak bisa menjauh dari sosial media ini, Prof. Bagaimana lagi nih, Prof? Pada prinsipnya puasa sama saja masa Rasulullah, masa sahabat, ulama-ulama terdahulu, masa-masa klasik, lalu kemudian masa modern, masa yang canggih serba digital seperti sekarang. Prinsip puasa sesungguhnya sama, bahwa kita itu melakukan banyak amalia Ramadan untuk meraup pahala, mendapatkan ridha Allah, rahmat Allah, mendapatkan ampunan dari Allah. Tetapi memang tantangannya menjadi berbeda. Misalnya, hal yang membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya secara fikih, secara syar'i tetap. Jadi bangun sahur, niat puasa, lalu kemudian dia berpuasa, tidak makan, tidak minum. Tetapi pahala puasanya hilang. Dia tidak mendapatkan kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia melakukan tindakan-tindakan yang menghilangkan pahala puasa. Apa itu misalnya? Pertama, bergibah, ya tuh. Kemudian berbohong, ya, dan lain sebagainya. Nah, dua hal ini kita lihat dalam konteks kekinian dengan adanya media sosial. Kita puasa tapi tangan kita tidak puasa. Itu mengetik ya. Ya, kita selalu scroll gitu kan. Nah, di sini scroll itu di HP atau di media sosial itu tidak semuanya buruk. Tidak semuanya juga baik. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, tinggal kita orang puasa menggunakan HP, maka yang kita lihat itu hal yang baik-baik. Ada ceramah di situ, ada yang ngaji di situ, ada konten-konten yang semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Tapi ada juga yang berisi ghibah gitu. Isinya adalah memfitnah orang, menggunjing, video diedit-edit, bergibah, itu kan menceritakan ini. Jadi kita puasa tetapi kita melihat dalam dari halaman-halaman itu kita lihat yang isinya adalah di situ ada fitnah, ada mengumbar konflik, provokasi, sampai kita puasa tapi jiwa kita ini tidak tenang, itu emosi, marah, terprovokasi gitu. Nah, kemudian apa lagi? Yang bisa menghilangkan pahala puasa itu adalah berbohong, berdusta. Nah, apakah orang bisa berbohong, berdusta dari HP, dari media sosial? Itu sangat memungkinkan, karena ada istilah hoax. Hoax itu adalah kebohongan. Satu bentuk kebohongan ya. Nah, ketika orang puasa tetapi aktif menyebarkan kebohongan-kebohongan ya di akun-akunnya, itu justru menghilangkan ibadah puasa. Nah, belum lagi kalau konten kreator. Konten kreator di masyarakat itu justru mungkin saja di bulan Ramadan konten kreator makin kreatif juga gitu. Membuat konten-konten yang justru apa yang dia sajikan itu menghilangkan pahala puasanya karena membuat konten-konten yang justru berisi kebohongan. Konten-konten yang berisi fitnah. Ya, mungkin memang secara finansial menghasilkan gitu, menarik. Tetapi sesungguhnya ini menjadi hal yang membahayakan puasanya. Tuh. Tetapi kita juga harus ingat dengan adanya HP, ketika kita mendownload aplikasi Al-Quran, kita bisa membaca Al-Quran kapan dan di mana saja kecuali di kamar kecil.
Nah, ingat Kamar teman-teman, mandi. di kamar mandi itu nggak boleh kita membuka halaman Al-Quran terbuka gitu. Ya, jadi lafzun jalala, apalagi Al-Quran itu kita tidak bisa bawa ke kamar kecil. Makanya kalau bawa HP, pastikan dulu tertutup aplikasi itu. Jangan kemudian supaya bacanya tidak lari, kemudian di pause saja misalnya, lalu kemudian terbuka masuk kamar kecil, itu tidak boleh. Tetapi sekarang orang bisa mengaji menggunakan menggunakan di HP aplikasi. Bahkan bisa mendengarkan Al-Quran, mendengarkan ceramah. Jadi HP di era digital ini adalah menjadi anugerah, tetapi juga bisa menjadi hal yang bisa membahayakan puasa kita. Oke, berarti memang kita sekali lagi ya harus menjaga bagaimana kita melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk dengan mengontrol penggunaan media sosial melalui HP. Tapi Ustadz, kalau kita, Prof, kalau kita kembali lagi pemaknaan puasa, kan ada yang bilang juga puasa ini adalah untuk bisa merasakan bagaimana orang-orang yang orang-orang yang juga mungkin hidup dalam kekurangan. Ini bagaimana kalau kita mengontrol empati dan juga menjalankan kehidupan bersosial selama puasa ini? Apakah ada imbauan gitu di agama Islam bagaimana bisa menjalankan dengan baik, Ustadz? Ya, betul. Nah, jadi ibadah puasa salah satu maknanya, pemaknaan itu sebagai madrasah rohani adalah justru kita berpuasa, menahan lapar dan haus, itu juga merasakan, ikut merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang berada dalam garis kemiskinan, yang kadang-kadang mau makan, tidak ada yang bisa dimakan. Kadang-kadang mau minum, terbatas konsumsinya. Maka salah satu makna dari puasa itu adalah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang kelaparan, gitu. Orang-orang yang terdampak bencana, orang-orang yang tidak cukup pembiayaannya. Maka kemudian di situ kita bisa merasakan. Dan saat yang bersamaan kita bersedekah. Bagaimana kita terpanggil untuk melakukan pembinaan-pembinaan, membiayai orang-orang miskin itu. Makanya di bulan Ramadan kita perbanyak bersedekah, bahkan di bulan Ramadan itu kita berzakat, menjadi kewajiban rukun Islam yang lain di bulan Ramadan itu selain puasa juga adalah zakat. Nah, ini adalah sebagai wujud simpati, empati kita kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam garis kemiskinan. Itu salah satu hikmah dari kita menunaikan ibadah puasa. Agar bisa merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita mungkin yang hidup serba kekurangan. Prof, kalau kita bisa rangkum lagi dan juga kita bisa memberikan pesan kepada generasi muda mungkin yang baru tahun ini baru menjalankan ibadah puasa, ataupun juga generasi yang baru pertama kali diberikan amanah oleh orang tua, ataupun juga secara umur sudah bisa puasa, apa yang harus pemahaman apa yang harus mereka dapatkan untuk puasa tahun ini, Prof? Mereka anak-anak Gen Z itu mereka sangat dekat dengan media sosial. Jadi mereka bisa lewat ChatGPT atau aplikasi lain untuk mempelajari apa makna puasa, rukun-rukun ibadah itu. Lalu kemudian apa kemuliaan-kemuliaannya, ibadah-ibadah yang harus dilakukan, termasuk hal yang membatalkan. Nah, termasuk juga di bulan Ramadan ini kita menghimbau supaya bukan bulan yang konsumtif, tetapi kita bulan justru dengan kepedulian. Nah, generasi-generasi muda juga diajarkan bahwa makna puasa itu bukan konsumtif, bukan kita makan apa, bukan hanya minum apa, tetapi juga harus diberi pesan bahwa kita puasa itu adalah sebagai wujud tadi memberi kepedulian terhadap saudara-saudara kita dan mengikis rasa hedon supaya kita tidak terlalu menjadi orang yang konsumtif di bulan Ramadan. Berarti memang salah satunya adalah untuk bisa tetap menahan diri untuk tidak konsumtif dan juga bisa hidup lebih sederhana seperti itu ya, Prof ya. Dan terima kasih Prof sudah bergabung bersama kami di Sapa Nusantara, tentunya ngobrol banyak soal pesan dan juga pemaknaan Ramadan dan bagaimana kita umat muslim bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan aman dan juga tentunya mendapat berkah. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.